Selamat sore semuanya, shalom, salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semuanya, bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir di channel Smart People Church. Saya Reinhard, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus dari Smart People Church yang sudah mempercayakan saya melayani di kesempatan sore hari ini. Saya tinggal di Kota Palangkaraya dan saya melayani di salah satu gereja JKI yang ada di Kota Palangkaraya. Saya senang bisa hadir di channel ini dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membuat iman kita semakin kuat dan kerohanian kita semakin bertumbuh. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kita semua dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami semua. Saat ini kami mau belajar kebenaran, sedikit kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menuntun kami, memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rahasia kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tema yang diberikan pada saya yaitu called for more, atau kalau kita mau bahasa Indonesiakan, yaitu dipanggil untuk melakukan hal yang lebih atau menjadi sesuatu yang lebih lagi. Dan ini merupakan sebuah tema yang menarik. Saya mau ajak kita semua untuk membahas ini. Dan sebelumnya saya mau buka satu kebenaran firman Tuhan, satu bagian dari teks perjanjian baru yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Yaitu di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian dari firman Tuhan yang kita baca barusan adalah dasar dari apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Karena kalau kita bicara kita
dipanggil oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang lebih atau menjadi, sesuatu yang lebih daripada diri kita sekarang, itu kita harus punya landasan untuk itu semua. Saya tadi mengajak kita membaca bagian dari kitab suci ini karena itu adalah landasan yang menjadi dasar mengapa kita harus bangkit dan kemudian menyadari panggilan Allah dalam kehidupan kita, yaitu Allah memanggil kita, Allah menginginkan kita supaya kita lebih, supaya kita bergerak dari posisi kita sekarang menuju ke arah yang Dia inginkan. Dan ini merupakan sebuah panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Hari ini saya nggak akan bahas bagaimana kita mengembangkan potensi kita. Saya nggak akan bahas bagaimana kita membuat sebuah perhitungan-perhitungan yang lebih matang di dalam, investasi kita, di dalam langkah-langkah karir kita. Saya juga tidak akan membahas bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih matang lagi, di dalam pengertian menjalani kehidupan di mana manusia pada umumnya berusaha untuk mencapai apa yang ada di dunia ini. Karena fokus pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah tentang manusia rohani kita, tentang pertumbuhan rohani kita. Bahwa Tuhan menginginkan kita lebih di dalam urusannya dengan manusia batinia kita, dengan kerohanian kita. Jadi hari ini khotbah kita nggak akan, membahas hal-hal yang berbau, eee, motivasi. Saya nggak akan menjadi motivator di kesempatan sore hari ini. Saya, eee, hanya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, menggali apa yang kitab suci katakan tentang panggilan Allah dalam kehidupan kita. Nah, panggilan Allah untuk menjadi lebih ini merupakan sebuah panggilan yang diprakarsai oleh Roh Kudus. Jadi ada satu istilah yang menarik, yang menurut saya menarik ya untuk kita perhatikan, yaitu, eee, the holy discontentment atau rasa ketidakpuasan dalam diri kita, tetapi ini sifatnya positif. Makanya tadi saya katakan holy, atau rasa ketidakpuasan dalam diri kita yang sebetulnya ini mengarah kepada hal yang kudus. Alkitab selalu memberitahukan kita bahwa kita ini harus selalu merasa cukup dengan diri kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu masa, ada satu titik di mana kita sebetulnya tidak boleh merasa cukup. Kita harus merasakan gairah di mana kita pingin lagi. Tapi sekali lagi ingat, ini bukan bicara mengenai keinginan untuk memperoleh lebih lagi hal-hal yang ada di dunia ini. Misalnya, supaya lebih kaya, supaya lebih punya banyak aset, supaya lebih terkenal, supaya punya jabatan yang lebih tinggi lagi. Bukan, ini tidak berbicara mengenai hal-hal itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, ini berbicara mengenai manusia batinnya kita, ini berbicara mengenai pertumbuhan rohani kita. Dan Tuhan mau kita ada dalam titik ini. Jadi kita tidak hanya menghabiskan hidup kita untuk mencari pertambahan kekayaan atau sesuatu yang kita kejar di dunia ini. Tuhan mau kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang harus kita tingkatkan lagi di dalam perjalanan rohani kita, dan bahwa manusia batinia kita ini perlu lagi semakin diperkuat. Itu kesadaran yang Tuhan mau supaya kesadaran itu ada dalam diri kita. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita supaya kita lebih lagi. Tuhan nggak mau kita hanya begini-begini aja. Karena kalau kita hanya begini-begini aja, maka sebetulnya kita nggak ada bedanya dengan makhluk hidup yang lain. Kita manusia adalah makhluk hidup, tapi kucing juga makhluk hidup, binatang yang lain juga makhluk hidup. Lalu kemudian apa bedanya kita dengan mereka? Perbedaannya adalah bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam manusia batinia kita. Kita harus ada dalam titik di mana kita merasa ada yang salah dengan kita, ada yang belum pas dengan diri kita.
Kita harus ada dalam titik di mana kita harus mengejar lagi sesuatu yang lain, yang berguna bagi pertumbuhan rohani kita, yang berguna bagi manusia batiniah kita. Kita nggak bisa, merasa diri kita sudah cukup, hanya dengan kita pergi ke gereja, hanya dengan kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, lalu kita merasa bahwa hidup kita ini sudah aman, bahwa tidak ada hal yang lain yang harus ditambahkan dalam kehidupan kita, ya. Bahwa kita hidupnya nggak macam-macam, kita nggak neko-neko, lalu kemudian kita merasa bahwa hidup kita ternyata sudah cukup, bahwa nggak ada lagi yang perlu ditambahkan dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus sebetulnya bekerja dalam hati kita dan memberitahukan kita bahwa sebetulnya ada hal yang lainnya yang lebih lagi Tuhan inginkan supaya ada dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan bagikan 3 hal panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu panggilan untuk memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang-orang tebusannya Allah. Ini panggilan yang penting dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan fondasi dari pertumbuhan rohani kita. Ini merupakan fondasi dari terobosan rohani. Saya mau katakan bahwa kesadaran bahwa kita adalah orang-orang tebusannya Allah merupakan fondasi dari terobosan rohani kita. Tidak ada yang pernah mengalami terobosan rohani, tidak ada yang pernah mengalami perubahan hidup yang radikal kalau dia tidak punya kesadaran ini, bahwa dia adalah orang-orang tebusannya Allah. Kita semua adalah orang-orang tebusannya Allah. Tadi Paulus dengan jelas mengatakan, kita sudah baca, karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Paulus memulai statement-nya ya kepada jemaat yang ada di kota Efesus dengan mengatakan bahwa mereka dulu adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran, karena dosa. Karena kita dengan tegas mengatakan bahwa pada dosa adalah maut dan semua manusia tanpa terkecuali berdosa. Jadi Paulus memulai dengan keadaan kita sebelum kita diselamatkan. Paulus mengatakan dengan tegas, sebelum kita diselamatkan, dulu sebelum kita diselamatkan, kita adalah orang-orang yang mati. Kenapa kita orang-orang yang mati? Karena kita ada dalam dosa kita. Ini sebuah pengingat yang jelas, yang tegas, yang disampaikan oleh Paulus kepada setiap orang-orang percaya yang ada di kota Efesus dan kepada kita semua. Kemudian Paulus melanjutkan dengan mengatakan, kamu hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa itu maksudnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa, kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang. Dulu kita, waktu kita masih belum diselamatkan, waktu manusia belum diselamatkan, kita semua ada dalam kekuasaan si jahat. Kita semua, bahkan di ayat yang ketiga, dikatakan, sebenarnya dahulu kami juga semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sendiri pun sebetulnya adalah orang-orang yang jahat, yang harus dimurkai oleh Allah. Dia dengan jelas mengatakan keadaannya dulu, sebelum dia mengenal anugerah Kristus Yesus. Dulu dia bukan siapa-siapa, walaupun dia pernah membanggakan, walaupun dia sebagai salah seorang Yahudi yang taat, ya anggota Sanhedrin, seorang Farisi, ya, yang tidak bercacat di dalam mengerjakan hukum Taurat, tapi dia mengatakan bahwa dulu kami adalah orang-orang yang harus diberkahi sebelum dia mengenal anugerah Kristus. Jadi bahkan di dalam segala macam, di dalam segala ketaatannya, di dalam segala kesalehannya, dalam agama Yudaisme, Paulus mengatakan bahwa dia dulu adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi kemudian di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan Paulus kemudian mengatakan, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bahkan bukan hanya sekedar diselamatkan, dia melanjutkan
bahwa di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi kita juga dibangkitkan. Kita semua akan mati, ya kita semua akan, tidak ada manusia yang abadi di dunia ini, kita semua akan mati. Kalau memang Kristus belum datang di masa kita semua akan mati. Tapi Paulus dengan tegas mengatakan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita semua akan dibangkitkan dan diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi semua orang-orang percaya harus menyadari ini, harus menyadari posisinya, harus menyadari bagaimana dulu keadaan dia. Kita semua harus menyadari bagaimana sih dulu keadaan kita pada waktu kita masih hidup di luar Kristus, pada waktu kita masih belum mengenal anugerahnya. Kita harus bisa membayangkan bagaimana seandainya kalau kita nggak pernah mengenal Kristus. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah untuk dosa itu adalah maut. Dan itu tidak terhindarkan. Itu adalah persoalan semua orang di dunia ini. Entahkah ada orang yang mempercayai itu tidak, tapi itu faktanya. Itu permasalahan semua orang di dunia ini. Dosa yang membuat manusia ada dalam penghukuman Allah. Karena sifat Allah yang adil dan kudus, maka Dia tidak bisa membiarkan dosa berlalu begitu saja. Dosa harus dihukum. Sehingga yang berdosa itu harus menerima ganjaran dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kabar baiknya adalah kasih karunia Allah menolong kita lepas dari semua hukuman tadi. Yaitu dengan jalan kematian Kristus di kayu salib yang menggantikan posisi kita. Sehingga kita orang-orang berdosa yang harusnya dihukum, yang harusnya dimurkai oleh Allah, justru kita semua beroleh pengampunan. Dan bahkan bukan hanya beroleh pengampunan, kita semua diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Dan kita semua diberikan pengharapan, penghidupan kekal. Kita semua memang akan mati, karena kita semua manusia yang memang semua manusia akan mati, tidak ada manusia yang hidup abadi. Tapi bagi mereka yang ada dalam Kristus, kematian itu sifatnya sementara. Karena apa? Karena nanti pada waktu Kristus datang ke dunia, kedua kali ke dunia ini, setiap orang-orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaan yang kekal. Jadi setiap kita harus tahu dari mana kita berasal, bagaimana keadaan kita dulu, dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ini menjadi fondasi dan kemudian menjadi dasar dari sikap kita memandang dunia ini dan memandang kehidupan kita, dan bagaimana kita memandang Allah. Jadi kalau kita punya kesadaran akan hal ini, cara pandang kita terhadap hidup kita, cara pandang kita terhadap dunia ini, dan cara pandang kita terhadap Allah, itu juga akan berubah. Jadi kalau kita menyadari siapa kita, dan bagaimana keadaan kita dulu, dan siapa yang sudah berkorban menebus kita. Kalau kita sekarang, setiap kali ada orang-orang percaya, saudara-saudara kita, atau kenalan kita, siapapun yang merupakan orang percaya, ketika mereka meninggal dunia, kita selalu mengatakan selamat jalan, saudara kami, teman kami, sahabat kami, ke rumah Bapa di surga. Kita dengan yakin mengatakan itu. Selamat jalan, hai saudaraku, ke rumah Bapa di surga. Selamat bertemu dengan juru selamatmu. Selamat bertemu dengan Tuhanmu yang selama ini engkau layani. Itu kata-kata kalimat yang sering kita dengar bersamaan dengan berita kematian orang-orang percaya. Tapi sadar nggak kita? Dari mana semuanya itu berasal? Apakah itu semua karena kebaikan kita? Apakah itu semua karena balas
budi atau hadiah dari semua ketaatan kita, hadiah dari semua kesalehan kita selama ini? Jelas bukan. Alkitab mengatakan itu anugerah Allah. Jadi kita jangan lupa dengan diri kita. Kita bahkan nggak punya kuasa untuk menolong diri kita. Dulu kita adalah orang-orang yang harusnya dibinasakan, tapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, kita beroleh hidup kekal. Kita harus sadar itu. Dan sayangnya banyak orang-orang Kristen sekarang yang sudah mulai kehilangan kesadaran mengenai hal ini. Dia tahu dia orang Kristen. Dia tahu bahwa dia adalah orang-orang yang sudah eee, yang sudah diselamatkan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian kesadaran itu mulai hilang dalam hidupnya. Dia kemudian mulai bersikap bahwa hidupnya ini miliknya sendiri. Dia mulai berpikir bahwa saya bisa melakukan apapun yang saya mau dalam kehidupan saya, karena ini hidup saya. Dan sebetulnya kita nggak bisa lagi mengatakan, "Loh ini kan hidupnya saya." Kita nggak bisa lagi mengatakan demikian. Kalau kita mengatakan hidup yang kita miliki adalah hidup saya, maka kita suka-sukanya dalam kehidupan ini. Hidup kita didedikasikan untuk saya, untuk kita pribadi, untuk keuntungan kita. Tapi orang-orang yang punya kesadaran bahwa dirinya adalah orang-orang tebusan Allah, selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, untuk Tuhan. Tidak boleh kita menyia-nyiakannya hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Dan ini yang kemudian membentuk manusia batinnya kita semakin kuat dan rohani kita semakin bertumbuh. Kalau kita terus-menerus punya kesadaran ini. Kalau sekarang kita sudah punya kesadaran ini, mari kita semakin perkuat, mari kita semakin pertebal kesadaran itu. Jangan sampai kemudian si jahat membuat kita lupa siapa diri kita. Tapi kalau hari ini kita sudah mulai kehilangan kesadaran itu, atau bahkan kita nggak pernah tahu gitu ya, bahwa kita dulunya adalah orang-orang yang dahulunya harus dimurkai oleh Allah dan kemudian karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, lalu kemudian Dia menolong kita dan memberikan kita pengampunan dan kehidupan kekal. Kalau kalau ada di antara kita yang belum pernah mengetahui hal itu sebelumnya, mari miliki kesadaran ini. Alkitab sudah dengan jelas mengatakan siapa diri kita, dan karena siapa kita bisa menikmati semua yang kita miliki sekarang ini. Keselamatan, pengharapan hidup kekal, dan lain sebagainya. Itu sekali lagi bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena prestasi rohani kita, tapi itu semua karena anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Itu semua karena kasih karunia. Jadi jangan pernah lupa siapa diri kita. Kita nggak punya alasan sedikit pun untuk membanggakan diri kita. Kita harus sadar bahwa kita semua sebetulnya adalah orang-orang yang malang. Entahkah sekarang kita punya kekayaan yang besar, entahkah sekarang kita punya jabatan yang tinggi, entahkah kita sekarang punya pangkat yang tinggi, tapi sebetulnya yang harus kita sadari, kita sebetulnya adalah orang-orang yang malang, orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi Kristus mengangkat kita, menebus kita dengan darah-Nya, dan memberikan kita tempat yang mulia di sorga nanti. Sekali lagi itu semua bukan karena usaha kita, bukan karena ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, tapi murni karena kasih karunia Allah. Tanpa kesadaran yang seperti ini, kita nggak akan mungkin memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Nggak akan mungkin manusia batinnya kita bertumbuh. Makanya ada banyak orang-orang yang sebetulnya hidup menyia-nyiakan hidupnya, melakukan hal-hal yang tak terpuji, karena mereka menganggap hidup mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka nggak sadar siapa yang eee, membuat mereka bisa menikmati apa yang mereka nikmati sekarang. Mereka nggak sadar posisi mereka, mereka nggak sadar bagaimana keadaan mereka dahulu. Dan ini yang iblis sedang kerjakan di kehidupan orang-orang sekarang ini, terutama di kehidupan orang-orang percaya. Iblis mulai untuk membuat orang-orang percaya menjadi amnesia,
lupa ingatan. Dalam pengertian mereka lupa siapa diri mereka dulu. Mereka lupa siapa yang dulu telah menyelamatkan mereka. Ini yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini di kehidupan orang percaya. Makanya nggak heran ada orang-orang yang yang memang Kristen, KTP-nya Kristen, ya, dia bahkan sudah Kristen dari nenek moyangnya. Tapi hidupnya nggak karuan, hidupnya eh, berantakan, tidak jelas tujuannya, hanya untuk hidupnya hanya didedikasikan untuk memuaskan hawa nafsunya, hanya digunakan untuk hal-hal yang nggak mulia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak nyadar siapa mereka dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. Jadi kesadaran bahwa kita adalah orang-orang tebusan Allah, apakah kita menyadarinya atau tidak, itu akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita, cara kita memandang dunia ini, dan cara kita memandang Tuhan. Jadi kesadaran ini harus terus ada di dalam hati kita dan harus terus menempel dengan erat di ingatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yaitu bahwa supaya kita mulai berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan dan bagi kerajaan Allah. Jadi orang-orang percaya yang dewasa itu sebetulnya bukan hanya orang Kristen yang datang ke gereja, yang eh, duduk diam di gereja, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, perpuluhan, dan kemudian pulang. Itu bukan ciri orang percaya. Kita harus sadar bahwa Tuhan menginginkan yang lebih daripada hanya sekedar datang ke gereja, yaitu mulai berkontribusi bagi pekerjaan, bagi pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita nggak bisa hanya sekedar duduk di gereja, memuji Tuhan, memberikan eh, salam kiri kanan, lalu kemudian eh, duduk dia mendengarkan firman Tuhan, setelah itu pulang, lalu minggu depannya begitu lagi dan lain sebagainya, dan begitu seterusnya. Kita nggak bisa hanya sekedar kayak begitu. Tuhan nggak mau orang percaya hanya sekedar datang, duduk, diam, kemudian pulang. Tuhan mau setiap orang-orang percaya itu berkontribusi bagi pekerjaan Allah. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi setiap kali kita berpikir bahwa kita sudah merasa cukup dengan hanya datang ke gereja, sebetulnya disitulah kita berpikir, sebetulnya disitulah kita berada di dalam kondisi di mana hidup kita itu sebetulnya, manusia batinnya kita sebetulnya mengalami stagnansi. Kita nggak berkembang, kita tidak bertumbuh secara rohani. Jadi jangan kita pikir kita bisa mengalami pertumbuhan rohani hanya dengan rajin datang ke gereja, rajin ibadah dan lain sebagainya. Rohani kita nggak akan bertumbuh hanya dengan hal-hal seperti itu. Tuhan malah menginginkan sesuatu yang lebih untuk kita kerjakan, yaitu mulai berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Untuk itulah kita dipanggil. Jadi orang-orang yang eh, dewasa dalam rohani itu selalu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan karena Tuhan itu butuh, tapi karena dia sadar bahwa itu merupakan cara untuk dia merespon semua anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Waktu kita bekerja untuk pekerjaan Allah, waktu kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Allah, bukan karena Tuhan butuh itu, tapi karena itu cara kita, respon kita untuk berterima kasih, untuk bersyukur, untuk menghargai semua yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan kita. Jadi orang-orang yang percaya, yang betul-betul menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupannya, dia nggak hanya sekedar duduk 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 diam di gereja kemudian pulang. Dia mulai berpikir, apa yang saya bisa kerjakan untuk gereja? Apa yang bisa saya berikan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang lain yang membutuhkan? Itu yang ada di pikirannya orang-orang percaya yang bertumbuh secara rohani. Jadi kita nggak bisa hanya menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang yang nggak berguna, hanya untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan pribadi, hal-hal yang
hanya mendatangkan keuntungan materi bagi kita. Kita nggak bisa menghabiskan hidup kita hanya untuk hal-hal seperti itu. Hidup kita terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk mendatangkan keuntungan pribadi, mendatangkan keuntungan materi bagi diri kita. Dan Tuhan mau kita berbuah bagi orang lain, bagi kerajaan Allah. Kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kita mulai berkontribusi bagi kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kita adalah bagian dari itu. Kita sadar bahwa kita merupakan bagian dari itu, dan kalau kita merasa bahwa kita adalah bagian dari itu, kita nggak hanya diam aja, kita mulai berkontribusi untuk itu. Jadi dimanapun Tuhan sekarang tempatkan kita, di gereja manapun sekarang Tuhan tempatkan kita, di mana kita merasa bertumbuh di situ, ayo mulai bergerak. Jangan hanya duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang, mulai berkontribusi. Coba tanyakan kepada Bapak Ibu Gembala di mana saudara beribadah, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Itu orang Kristen yang dewasa, seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan pelayanan di tempat ini? Itu yang harusnya kita tanyakan kepada pemimpin gereja kita. Jadi nggak hanya sekedar kita datang dan kemudian, kita duduk manis beribadah dan kemudian pulang, begitu terus tiap minggu sampai Tuhan datang. Kita harus belajar menyadari bahwa kita dipanggil untuk itu semua. Jadi kalau hari ini kita belum terlibat dalam pekerjaan Tuhan, inilah waktunya yang tepat. Mulai punya kesadaran bahwa pekerjaan Tuhan ini merupakan tanggung jawab saya. Setiap kali Paulus berbicara mengenai jemaat, dia berbicara mengenai kumpulan orang-orang percaya, ya, kumpulan orang-orang percaya. Dia berbicara mengenai sekelompok orang-orang percaya yang berkumpul bersama-sama, ya, membentuk satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya. Dan orang-orang percaya itu merupakan anggota tubuh, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Orang-orang percaya tersebut dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya, pusatnya, pemberi kehidupan. Jadi orang-orang percaya nggak bisa menjauhkan diri dari uh, hidup bersama-sama, persekutuan bersama-sama di dalam Kristus sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Kita nggak bisa, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh itu nggak bisa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan orang-orang Kristen itu harus berkontribusi bagi kerajaan Allah. Di 1 Korintus pasal yang ke-12 atau ke-13 kalau saya nggak salah ingat, tentang karunia, tentang pernyataan rohani, tentang karunia roh, mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-12, banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus mengatakan bahwa semua orang-orang percaya yang ada di Korintus pada waktu itu merupakan tubuh Kristus, dan masing-masing mereka merupakan anggotanya. Sehingga tidak boleh ada perpecahan di antara anggota-anggota tubuh Kristus tadi. Kenapa? Kalau ada perpecahan di antara anggota-anggota tubuh Kristus itu, maka tubuh Kristus itu akan menderita dan tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mesti. Dan Paulus kemudian mengatakan bahwa roh itu memberikan karunia pernyataan rohani bagi setiap anggota tubuh Kristus. Ada yang bernubuat, ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang mengatakan karunia, maksud saya ada yang mengatakan perkataan-perkataan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi dari apa yang Paulus sampaikan mengenai roh Allah yang memberikan karunia pernyataan kepada setiap orang-orang percaya, itu artinya orang-orang percaya itu harus punya kontribusi di mana dia bertumbuh. Kita nggak bisa mengatakan, "Saya orang percaya, saya cuma orang Kristen biasa Pak, saya nggak punya karunia." Ada orang Kristen yang nggak punya karunia. Semua orang percaya itu punya karunia. Karena apa? Karena Roh yang memberikannya. Dan setiap orang percaya itu punya Roh Kudus dalam hatinya. Tidak mungkin kita bisa percaya kepada Kristus kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan kita. Justru karena kita percaya Kristus, maka itulah tanda bahwa kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Dan Roh itu memberdayakan kita, Roh itu memberikan karunia kepada kita. Baik mengajar, baik bernubuat,
baik, berkata-kata dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Dan semua karunia-karunia itu tujuannya untuk membangun jemaat, untuk membangun tubuh Kristus. Jadi setiap orang-orang percaya itu harus berkontribusi bagi di setiap, gereja di mana dia berada, di mana dia bertumbuh, di mana Tuhan tempatkan dia. Tidak boleh dia pasif, tidak boleh dia yang hanya sekedar menjadi, simpatisan dan lain sebagainya, tidak boleh ada simpatisan. Istilah simpatisan sebetulnya istilah simpatisan itu tidak boleh ada dalam gereja, tidak boleh ada dalam tubuh Kristus. Itu seakan-akan merujuk pada orang-orang yang hanya sekedar memberikan, ya dukungan seadanya gitu, hanya sekedar hadir, hanya sekedar untuk memenuhi tempat di bangku di gereja. Kita nggak dipanggil untuk jadi simpatisan, kita dipanggil untuk aktif berkontribusi bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan yang mulia. Ini panggilan yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Sering kita sudah sering lihat ya, bahwa banyaknya kejahatan di dunia ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya, tapi banyak juga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Makanya nggak heran di penjara itu banyak juga orang-orang yang bernama Yohanes, Petrus, Markus, Paulus, ya, John, preman-preman itu banyak yang punya nama-nama Alkitab, padahal mereka orang-orang Kristen. Tapi mengapa mereka masih hidup dalam kejahatan? Kenapa mereka masih hidup di dalam dosa? Kenapa mereka masih hidup sama seperti orang-orang dunia ini? Karena mereka nggak nyadar panggilan mereka adalah untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang mulia, bukan mengerjakan hal-hal yang jahat. Kalau kita sadar kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang tebusan Allah, maka panggilan kita bukan lagi untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita tidak lagi menjadi orang yang pasif. Saya ingat perkataan dari, penulis surat Yakobus, dia mengatakan bahwa kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi waktu kita sudah jadi orang tebusannya Allah, saya mau ajak kita kembali buka ya di dalam tadi ya, di ayat kita itu di Efesus pasal yang kedua, di ayat yang ke-10 tadi, di ayat yang terakhir. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah Paulus panjang lebar menjelaskan tentang status orang-orang percaya yang dulunya mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai, yang harus dihukum karena dosa dan pelanggaran mereka, tapi kemudian karena kasih karunia Kristus mereka diselamatkan dan bahkan mereka dibangkitkan dan diberikan tempat yang terhormat di surga. Kemudian Paulus melanjutkan dengan mengingatkan mereka bahwa itu semua bukan karena pekerjaan mereka, bukan karena kebaikan mereka, tapi karena kasih karunia Allah. Itu pemberian Allah. Dan kemudian sebagai penutup di ayat yang ke-10, Paulus kemudian menutupnya dengan mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ingat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya, maksudnya di dalam perbuatan-perbuatan baik tadi. Jadi orang-orang percaya yang sudah diselamatkan itu selalu punya kesadaran bahwa hidupnya ini sekarang didedikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik dan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jadi setelah kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan, maka cara untuk kita merespon semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, merespon anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita itu, yaitu dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang mulia. Yang dikatakan Paulus sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang belum menerima keselamatan. Orang-orang dunia ini berbuat baik supaya mereka mendapat pahala, berbuat baik supaya mereka diterima oleh Tuhan, berbuat baik supaya mereka dipuji oleh orang lain, berbuat baik supaya mereka dianggap orang baik. Tapi kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kita berbuat baik karena memang untuk itulah kita diciptakan.
untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah alasannya mengapa orang-orang Kristen itu harus berbuat baik, bukan supaya dia diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, oleh anugerah Allah. Dan karena kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan dan bahwa kita sudah diciptakan menjadi manusia yang baru dalam Kristus, maka kemudian kita meresponinya dengan melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang mulia. Jadi orang Kristen sejati itu nggak lagi terfikirkan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tidak ada lagi dalam hatinya keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan duniawi. Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Apa yang saya harus kerjakan untuk orang itu, apa yang saya harus kerjakan untuk kemanusiaan, apa yang saya harus kerjakan untuk perdamaian dunia, apa yang harus saya kerjakan untuk eee eee, untuk orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Itu yang difikirkan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Dia nggak lagi berpikir untuk dirinya sendiri. Kita nggak berbuat jahat bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut masuk penjara, bukan karena kita takut dikucilkan dari masyarakat, bukan karena kita takut dilempar ke neraka. Kita nggak berbuat jahat karena kita tahu bukan untuk itu kita diciptakan. Kalau hari ini kita hidup kudus, bercela di hadapan Tuhan, kita menjauhi segala kejahatan. Bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut Tuhan marah dengan kita, bukan karena kita takut perbuatan jahat kita akan terbongkar dan kemudian kita akan menerima malu, kemudian kita akan diseret ke pengadilan dan kemudian dipenjara. Bukan karena itu. Kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kita tidak melakukan hal-hal yang tercela, karena kita percaya, karena kita sadar dengan betul bahwa kita semua tidak diciptakan untuk hal-hal seperti itu lagi. Tapi karena kita sadar bahwa kita ada di dunia ini untuk mengerjakan hal-hal yang baik, untuk mengerjakan hal-hal yang mulia. Itulah perbedaan kita antara kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia ini berusaha menghindari kejahatan karena mereka hanya sekedar hanya hanya karena kesadaran mereka terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan selingkuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Ada lagi yang menghindari kejahatan karena mereka takut ditangkap polisi, karena mereka takut berurusan dengan hukum, karena mereka takut dipenjara. Nanti anak istri mereka bisa terlantar. Tapi kita orang-orang percaya, kita nggak melakukan kejahatan, kita nggak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kita nggak melakukan hal-hal yang tercela itu, karena kita sadar bahwa kita tidak diciptakan untuk mengerjakan hal-hal yang demikian. Tapi kita diciptakan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang manis, hal-hal yang berguna bagi orang, hal-hal yang mendatangkan keuntungan bagi lingkungan sekitar. Dan ini merupakan sebuah perbedaan yang jelas. Jadi kita harus sadar sekali lagi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat dengan baik bahwa hidup kita tidak boleh hanya begini-begini. Kalaupun sekarang kita sudah punya apa yang kita inginkan, kita sudah punya karir yang bagus, kita sudah punya aset yang banyak, semua cita-cita kita selama ini sudah tergapai. Tapi ingat, itu semua belum cukup. Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa ada yang lain yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Dan panggilan Tuhan itu menyadarkan kita bahwa ada yang belum cukup dalam diri kita. Ada yang harus ditambahkan. Ada hal yang lain yang harus kita kerjakan. Ada hal yang lain yang harus kita kejar selama kita hidup di dunia ini. Panggilan Tuhan menyadari, panggilan Tuhan membuat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang tebusannya Allah. Kita nggak bisa lagi hidup untuk diri kita. Panggilan Tuhan membuat kita menyadari bahwa kita harus berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Allah. Kita nggak bisa lagi jadi orang-orang Kristen yang pasif. Kita harus mulai berpikir apa yang saya harus lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Panggilan Tuhan membuat kita menyadari bahwa kita tidak diciptakan atau
dibentuk, tidak ditebus untuk mengerjakan hal-hal yang tercela, tapi untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mulia. Dan kalau kita menyadari 3 hal ini, kita akan selalu mengalami pertumbuhan rohani, manusia batinnya kita akan terus diperbarui. Saya berdoa supaya Roh Kudus selalu memampukan kita, supaya kita menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan supaya kita menyadari bahwa Tuhan selalu menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan memberikan kami, menyatakan kepada kami rahasia kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan kami, Roh-Mu yang selalu menolong kami mengingat apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami tidak jadi orang-orang yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang siap Tuhan pakai, orang-orang yang betul-betul menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.